Ya, tiba di Belanda, Sinteyong bawa dua pemain Ajax Amsterdam dan FC Utrecht untuk dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia. Di informasi bola selanjutnya, media internasional ramal Sinteyong bakal mengajak banyak pemain naturalisasi di timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Dan yang terakhir, cari masalah kepada fans sendiri, Trosier sebut penggawa Vietnam hanya sekedar pemain kelas bawah. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, tiba di Belanda, Sinteyong membawa dua pemain Ajax Amsterdam FC Utrecht untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah Tristan Goujier dari Ajax Amsterdam dan Ole Romeni dari FC Utrecht. Sekedar diketahui, Sinteyong baru saja tiba di Belanda. Dalam pengakuannya di Instagram, Sinteyong berada di Belanda dan Eropa untuk mengecek kondisi para pemain yang berkarir di sana, plus bersilaturahmi dengan klub-klub yang menaungi para pemain skuad Garuda. Meski tidak disebutkan secara gamblang, diprediksi agenda lain Sinteyong selama berada di Belanda dan Eropa adalah mencari pemain keturunan berkualitas. Sebelumnya, dalam beberapa wawancara, Sinteyong menegaskan akan terbang ke Belanda. Selama di Belanda dan Eropa, selama 2 minggu juga, Sinteyong mencari pemain keturunan berkualitas, salah satunya yang mentas di posisi penyerang. Nama penyerang FC Utrecht yaitu Ole Romeni pun muncul ke permukaan. Ya, jubir penyerang grade A yaitu nama Ole Romeni layak dikedepankan karena musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Eredivisie, Ole Romeni sanggup mengemas 11 gol. Andai Ole Romeni belum bisa dibujuk juga, ada sejumlah alternatif penyerang namun levelnya belum setinggi sang pemain. Sebut saja Dean Zenderbergen dari Jong Sparta, Delano Ladan dari Top Os, dan juga ada Tim Watering dari The Travers. Ya, selain penyerang, pemain yang mentas di posisi belakang bisa kembali menjadi incaran Sinteyong. Fullback Ajax Amsterdam Tristan Goujier pun diprediksi masuk ke radar. Ya, pesepak bola kelahiran 2 September 2004 ini kabarnya juga sudah masuk ke radar Indonesia sejak Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Nah, demi meyakinkan pemain yang sudah 6 kali mentas di Liga 1 Belanda 2023-2024 ini, PSSI bisa saja menggunakan jasa Justin Hubner yaitu mantan rekan Tristan Goujier di timnas Belanda U20. Ya, dalam sebuah wawancara, Goujier terang-terangan pernah dihubungi PSSI. Saya berbicara dengan PSSI dan kami melakukan percakapan yang baik. Tapi saya masih belum bisa melihat situasinya, kata Tristan Goujier saat diwawancara YouTuber asal Indonesia Yusa Nugraha. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Media Vietnam beramal banyak akan pemain naturalisasi di timnas Indonesia untuk melawan Vietnam. Sebab kemungkinan komposisi pemain timnas Indonesia tidak akan beda jauh dari Piala Asia 2023. Nah, sebelumnya Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengumumkan timnas Indonesia akan panggil 27 pemain jelang laga. Ini pun menjadi sorotan media Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia pada 21 dan 26 Maret 2026. Ya, pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan dilaksanakan pada 21 Maret dan akan diikuti dengan kunjungan ke Hanoi 5 hari setelahnya, menciptakan agenda yang menarik dan memicu rasa penasaran di antara para pecinta sepak bola. Salah satu media lokal Vietnam yang bernama The Tao 247.vn menyampaikan ketertarikan mereka terhadap pemain yang akan dipanggil ke dalam skuad Garuda, terutama karena Sumarji belum memberikan rincian lengkapnya. Nah, meskipun belum ada kepastian mengenai daftar pemain yang akan dipilih, Sumarji meyakinkan bahwa susunan pemain tidak akan jauh berbeda dari skuad yang berlangsung di Piala Asia 2023. Ya, spekulasi mengenai pemain naturalisasi atau keturunan menjadi fokus perbincangan di Vietnam dengan potensi penampilan dua pemain baru di sektor penyerangan dan gelandang yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Nah, meskipun keduanya masih dalam proses naturalisasi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meyakinkan bahwa proses tersebut akan rampung pada pertengahan Maret mendatang dan menegaskan kekayaan sumber pemain naturalisasi yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya sumber pemain naturalisasi yang sangat melimpah.
Tulis detau247.vm. Ya, antisipasi terhadap kemungkinan kehadiran Ragnar Ratmangun dan Tom Heye di sektor penyerangan dan gelandang menjadi daya tarik tersendiri, terutama untuk melihat apakah kedua pemain tersebut dapat dimainkan oleh Sinteyong dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Nah, jika skenario tersebut terwujud, maka hal itu bisa menjadi mimpi buruk bagi Vietnam yang akan bertandang ke SUGBK dan menambah aspek menarik pada pertemuan kedua tim. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Ya, Philippe Troussier secara terang-terangan mengakui jika kualitas para pemainnya di timnas Vietnam masih berada di kelas bawah. Baru-baru ini pelatih asal Prancis itu tengah mengembara ke sejumlah negara. Ia mulai banyak menemui para pemain Vietnam yang berkarir di luar negeri. Yang terbaru ia mengunjungi Nguyen Chong Pong di Jepang. Bomber berusia 29 tahun itu kini membela klub kasta kedua Liga Jepang yakni Yokohama FC. Agenda ini dilakukan oleh Troussier untuk memperkuat fondasi timnya. Seperti diketahui, The Golden Star Warriors akan bertarung dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya pasukan Bintang Emas akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam 2 laga. Jelas duel kontra skuad Garuda menjadi penting bagi Troussier. Sebab ada 3 faktor penting mengapa mereka harus menaklukkan tim besutan Sinteyong tersebut. Ya, Vietnam harus menjaga gengsi mereka dari sang rival abadi. Lalu, kemenangan atas Indonesia juga akan membawa mereka menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara untuk Troussier, ia harus membawa anak asuhnya meraih 6 poin agar posisinya sebagai pelatih kepala menjadi aman. Oleh karenanya, ia akan membangun tim yang kuat dan bisa menaklukkan Asnawi, Mangku Alam, dan kawan-kawan. Baru-baru ini, Troussier justru melemparkan komentar pedas untuk anak asuhnya. Nakoda berusia 68 tahun ini seakan-akan mencari masalah dengan penggemar sendiri. Ia membeberkan rencananya menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Pada laga mendatang, Troussier tak ingin anak asuhnya bermain mengandalkan kemampuan individu. Hal itu dikarenakan kemampuan Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan dirasa masih kelas bawah. Selain itu, ia juga membeberkan bahwa anak asuhnya punya kelemahan dalam hal kekuatan fisik. Lemahnya fisik juga tak bisa mendorong pemain untuk mengandalkan kemampuan individu mereka. Bagi saya, strategi yang mengandalkan individu tidaklah cukup. Alasannya karena pemain Vietnam itu berada di level bawah karena kurangnya kemampuan, pengalaman, dan kekuatan fisik. Jelasnya. Nah, dengan pertimbangan tersebut, Troussier kini sudah meracik taktik yang cocok untuk timnya. Hanya saja, tak mungkin bagi Troussier mengungkapkan taktiknya tersebut ke hadapan publik. Ia hanya meminta anak asuhnya untuk bermain secara kolektif nantinya. Ya kan, oleh karena itu, saya memilih strategi berdasarkan tim. Saya minta para pemain untuk bekerja sebagai tim. Lanjut, Troussier.